Puji syukur tentunya tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kebugaran, diberikan semangat, sehingga kita dapat bersua kembali di ruangan Hotel Luminor ini untuk mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan pendampingan pemanfaatan rapor pendidikan dalam rangka perencanaan berbasis data untuk khususnya untuk Region Sidoarjo, bahwa Bapak Ibu diundang 1 hari penuh dari pagi sampai sore nanti untuk menerima dan mengikuti berbagai informasi, materi, simulasi, praktik sampai dengan outputnya nanti ada. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu pernah mendapatkan atau membuka, melihat isi fitur-fitur dari rapor pendidikan tersebut. Tetapi, apakah kita sudah mengetahui, memahami konteks dan tujuan utama mengapa ada rapor pendidikan? Itulah esensi dari implementasi sebuah kebijakan. Apabila kita melaksanakan suatu kebijakan tanpa tahu asbabul nuzulnya, tanpa tahu dasarnya mengapa kita harus melakukan hal tersebut, itu artinya kita hanya mengikuti saja, dan itu tidak akan bermakna dengan utuh dari kita semua, karena kita hanya melaksanakan perintah yang ada. Nanti begitu tidak ada yang mengawal perintah tersebut, kita tidak melakukan lagi. Tapi kalau kita tahu makna, esensinya, mengapa kita harus melakukan perintah tersebut, mengapa kita harus melaksanakan kebijakan tersebut, maka dengan atau tanpa dikawal, dengan atau tanpa didampingi, kita akan melakukan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, karena kita menyadari bahwa inilah kebutuhan kita, agar Bapak Ibu dapat merasakan manfaatnya di dalam mekanisme perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi pulang dari sini, Bapak Ibu melakukan langkah pertama, yaitu sharing informasi dengan sesama sejawat, melaporkan kepada sekolah, kemudian tindak lanjuti, laksanakan, dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan pantau di dashboard pemantauan pemanfaatan rapor pendidikan, kita akan pantau melalui aplikasi Arkas 4.0. Dan dengan seizin Bapak Ibu semua, maka kita buka pertemuan pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan ini, para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut karena kita dapat menyusun program sekolah berbasis data sebagai langkah penting dalam merencanakan kegiatan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Di sisi lain, kami juga diajarkan untuk menganalisis. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu rapor pendidikan berdasarkan versi 2.0, permasalahan pada satuan pendidikan yang terdiri dari 6 indikator permasalahan yang ada pada jenjang SMP. Kemudian, yang kedua, kami juga diajarkan untuk melakukan refleksi. Bahwasanya refleksi tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga dilakukan pada saat di luar pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kami juga diajarkan untuk melakukan pembenahan dari akar-akar permasalahan yang ada dari 6 indikator tersebut. Pada kegiatan kali ini, kami juga diajarkan untuk menyusun RKT dan Arkas, baik itu cara 1 maupun cara 2. Harapannya setelah kegiatan ini, ada follow up
dari tim penyelenggara agar tidak berhenti sampai di sini saja. Bagi seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini, mari kita sama-sama melakukan diseminasi kepada rekan sejawat untuk mengakses, mengeksplorasi dashboard, dan melakukan pengunduhan laporan. Sidoarjo? Sidoarjo? Ibu Nur? Sidoarjo? Ibu Nur? Setelah saya mengikuti acara pendampingan pemanfaatan rapot pendidikan dalam rangka perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan di jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, saya diajari untuk membaca rapot pendidikan. Sebelumnya setiap sekolah itu sebenarnya sudah mendapatkan rapot pendidikan, namun kadangkala kita belum bisa membacanya. Setelah mengikuti acara ini, saya lebih bisa memahami bagaimana membaca rapot pendidikan itu. Kemudian yang kedua, di sini kita mendapatkan ilmu bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam web rapot pendidikan. Dan ternyata dari permasalahan setiap sekolah, di web tersebut sudah disediakan solusi-solusinya, sehingga sekolah mendapatkan referensi yang baik dari fasilitas tersebut, sehingga sekolah mampu memilih kegiatan-kegiatan yang pas dengan hasil rapot pendidikan sekolah tersebut. Yang ketiga, kami diajari untuk merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang tepat sasaran, agar kegiatan sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah mampu merencanakan anggarannya untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar mengoptimalkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Akhir kata, semoga dengan acara ini kualitas sekolah-sekolah di Indonesia semakin bermutu dan sekolah-sekolah di Indonesia semakin mampu menjadikan pendidikan di Indonesia semakin maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat hadir dalam kegiatan pendampingan pemanfaatan rapot pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Melalui pendampingan ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya saya mendapatkan informasi bahwa guru pun dapat mengakses rapot pendidikan. Selain itu saya juga mendapatkan informasi tentang tata cara bagaimana mengakses rapot pendidikan tersebut dan bagaimana cara mengunduhnya. Selain itu, dari pendampingan ini, saya juga mendapatkan pemahaman tentang cara menyusun anggaran yang sesuai dengan hasil rapot pendidikan, sehingga nantinya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk memajukan sekolah saya, sesuai dengan hasil yang didapat dari asesmen nasional yang sudah dilaksanakan oleh para siswa dan sulingjar yang dilakukan oleh para guru. Harapan saya, semoga kegiatan seperti ini tidak berhenti hanya pada hari ini, namun juga dapat ada lagi kegiatan sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini di kegiatan yang lain. Cukup sekian dari saya, terima kasih Kemdikbudristek. Senang sekali bisa menjadi fasilitator kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan oleh Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Karena apa? Rapor pendidikan ini penting sekali bagi semua sekolah. Guru dan kepala sekolah harus melakukan eksplorasi rapor pendidikan agar sekolah dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Dengan menggunakan rapor pendidikan, sekolah dapat membuat perencanaan berbasis data. Di dalam rapor pendidikan, ada inspirasi, ada juga pembenahan yang nantinya mampu untuk bisa memberikan penguatan kepada sekolah agar dapat membuat perencanaan yang valid. Maka, eksplorasi rapor pendidikan oleh guru dan kepala sekolah di semua kabupaten kota di Indonesia sangat penting untuk bisa dilakukan. Rapor pendidikan bisa mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia.
Dengan rapor pendidikan, kita bisa.